warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yang berjudul perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik beserta dengan karakteristiknya. Nah, yang mana materi tersebut merupakan materi bagian dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibunda tercinta Ibu Mardiana SPD MPD. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya Faisal. Saya Ibrahim. Dan saya Siti Nur Silvasari. Kami dari kelompok 4, inilah presentasi kami selengkapnya. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik sering juga disebut dengan pertumbuhan biologis, yang mana perkembangan ini meliputi perubahan-perubahan fisik serta gejala-gejala primer yang terjadi pada diri suatu individu. Tuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa pertumbuhan fisik suatu individu meliputi yang pertama sistem saraf, yang kedua otot-otot, yang ketiga kelenjar endokrin, dan yang keempat struktur fisik atau tubuh. Perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik merupakan perilaku yang membutuhkan adanya koordinasi fungsional antara sistem saraf dan otot dengan fungsi psikis. Menurut MUS yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik ialah diantaranya pada anak perempuan, 1. Pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota-anggota badannya menjadi panjang. 2. Pertumbuhan payudara atau buah dadah. 3. Tumbuh bulu halus berwarna gelap pada kemaluan. 4. Mencapai ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. 5. Bulu kemaluan mulai keriting. 6. Menstruasi atau datang bulan. 7. Tumbuh bulu pada ketiak. Sedangkan pada anak laki-laki, 1. Pertumbuhan yang terjadi pada tulang-tulang. 2. Testis membesar. 3. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. 4. Suara mulai berubah. 5. Ejakulasi. 6. Bulu kemaluan mengkeriting. 7. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum di setiap tahunnya. 8. Tumbuh rambut-rambut halus di bagian wajah. 9. Tumbuh bulu pada ketiak. 10. Akhir dari perubahan suara. 11. Rambut-rambut di bagian wajah bertambah tebal serta semakin gelap. Dan terakhir, tumbuh bulu di bagian dada. Kita masuk ke materi, yaitu karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Nah, di sini teman-teman terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak, yaitu pada umur 0 sampai 5 tahun. Nah, yang kedua itu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak. Nah, di sini teman-teman pada umur 5 sampai 11 tahun. Selanjutnya itu karakteristik ketiga, yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Dan keempat, karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Apa sih karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak atau usia 0 sampai 5 tahun? Nah, perkembangan ini ditandai dengan pertumbuhan panjang tangan dan kaki secara proporsional. Perkembangan fisik di masa kanak-kanak juga ditandai dengan lebih banyaknya koordinasi, gerak, dan kawan-kawan, yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak atau umur 5 sampai 11 tahun. Nah, di sini pula teman-teman terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pada usia 8 sampai 9 tahun dan usia 10 sampai 15 tahun. Nah, pada masa 8 sampai 9 tahun itu terjadi perbaikan pada koordinasi tubuh, ketahanan tubuh menjadi bertambah. Anak laki-laki cenderung beraktivitas yang melibatkan kontak fisik seperti berkelahi. Koordinasi kedua mata dan kedua tangan lebih baik. Sistem peredaran darah juga itu
belum kuat dan koordinasi otot-otot dan saraf masih kurang baik. Dari segi psikologi, anak perempuan lebih maju 1 tahun daripada anak laki-laki. Nah, selanjutnya itu pada usia 10 sampai 11 tahun. Pada masa ini, kekuatan anak laki-laki tentunya lebih kuat daripada wanita. Terjadi kenaikan tekanan darah serta metabolisme yang semakin tajam. Wanita mulai mengalami kematangan secara seksual pada usia 12 tahun. Lalu laki-laki pada usia ini hanya 5% yang mencapai kematangan seksualnya. Lalu karakter ketiga itu karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Nah, pada masa ini teman-teman, perkembangan fisik yang paling menonjol yaitu pada perkembangan kekuatan dan ketahanan tubuh dan organ seksualnya. Lanjut, karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Nah, pada masa ini teman-teman, pertumbuhan dan perkembangan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik kita ke depannya. Karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu karakteristik perkembangan psikomotorik pada kanak-kanak. Kemudian yang kedua, karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak. Terus yang ketiga, karakteristik perkembangan psikomotorik pada remaja. Kemudian yang keempat, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa kanak-kanak itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pada usia 3 tahun, kedua pada usia 4 tahun, dan yang terakhir pada usia 5 tahun. Nah, pada usia 3 tahun, anak-anak sering berputar secara tiba-tiba atau secara cepat dan dapat melompat berkisar 15 sampai 24 inci. Dapat menaiki tangga per anak tangga meskipun tanpa bantuan dengan cara kaki bergantian serta dapat berjingkrak. Kemudian pada usia 4 tahun, anak-anak sudah mampu mengontrol gerakan berhenti dengan lebih efektif, memulai dan berputar. Dapat melompat berkisar 24 hingga 33 inci. Dapat menuruni tangga per anak tangga dengan kaki bergantian dengan bantuan, dan dapat melakukan jingkrak 4 sampai dengan 6 langkah hanya dengan 1 kaki. Kemudian pada usia ke 5 tahun, anak-anak sudah dapat melakukan gerakan-gerakan seperti start, berputar ataupun berhenti secara efektif, dan sudah mampu melakukan lompatan berkisar 28 sampai 36 inci. Dapat menuruni tangga dengan sendiri tanpa bantuan dengan kaki bergantian, serta bisa melakukan gerakan jingkrak secara mudah. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Kemudian yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, keterampilan sekolah. Dan yang keempat, keterampilan bermain. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada remaja. Nah, pada masa ini, kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung mengalami peningkatan dalam aspek kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Pada umumnya, perkembangan psikomotorik perempuan terhenti setelah mengalami yang namanya menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada kemampuan psikomotorik perempuan. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Pada masa ini, karakteristik perkembangan psikomotorik akan ditandai dengan peningkatan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu. Semua sistem gerak dan koordinasi ada pada fase ini dan dapat berjalan dengan baik. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik dalam pendidikan. Pemahaman mengenai perkembangan fisik dan psikomotorik bisa memberikan manfaat yang sangat besar dalam pendidikan. Implikasinya di dalam dunia pendidikan berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan. Pemahaman terhadap perkembangan fisik dan psikomotorik berguna untuk para
pada tenaga yang menyusun materi-materi pendidikan yang tepat dan sesuai dengan perkembangan para peserta didik. Sehingga dengan begitu, upaya peningkatan kualitas pendidikan yang lebih efektif serta efisien dapat berjalan dan dicapai.